Shalom bagi kita semua. Shalom. Baik, pada saat ini langsung saja yang menjadi khotbah kita pada siang hari ini terambil dari Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Di bawah perikop pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Baik. Yang menjadi tema kita pada siang hari ini adalah rintangan tak menghalangi rencana Allah bagi manusia. Nanti kaitannya akan saya coba memberikannya, tapi saya mau membahas tentang latar belakangnya dulu. Latar belakang dari Injil Matius ini adalah yang pertama, Injil Matius ditulis oleh Matius pada tahun 60-an sesudah Masehi. Ditulis di sekitar Yerusalem. Matius dalam bahasa Ibrani Matai, kependekan dari Matahanaja, berarti anugerah Allah. Dan selanjutnya, Matius adalah salah seorang murid Kristus yang mula-mula yang menulis kitab pertama di dalam Perjanjian Baru. Namanya semula adalah Lewi dan bekerja sebagai pemungut cukai. Terdapat dalam Matius 9 ayat 9 dan Markus 2 ayat 14 sampai 15. Nah, struktur dari Injil Matius ini ada 5 bagian. Yang pertama, memperkenalkan Mesias. Itu dari pasal 1 sampai pasal 4 ayat 11. Struktur yang kedua adalah pelayanan Mesianis Yesus dan di sekitar Galilea. Terdapat di pasal 4 ayat 12 sampai pasal 18 sampai 35. Yang ketiga, puncak pelayanan Mesianis Yesus di Yudea, Perea dan Yerusalem, terdapat di pasal 19 ayat 1 sampai 26, terdapat di pasal 19 sampai pasal 26 ayat 46. Seterusnya Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan. Terdapat di pasal 26 ayat 47 sampai pasal 27 ayat 66. Dan struktur yang terakhir adalah Yesus bangkit, terdapat di pasal 28. Nah, yang saya bahas pada saat ini adalah di struktur yang pertama adalah memperkenalkan Mesias. Baik, tema utama dari Injil Matius ini adalah Yesus Raja Mesias. Secara keseluruhan, Injil Matius ini terdiri dari 28 pasal. Dia menyatakan bahwa Yesus orang Nazaret sungguhlah Mesias atau juru selamat, Raja yang dijanjikan sebagai penggenapan nubuatan para nabi di kitab Perjanjian Lama. Nah, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur karena mereka sudah melihat bintangnya di timur dan mereka datang untuk menyembah Dia. Namun perjalanan mereka diketahui oleh Raja Herodes ini, dan Raja Herodes menyuruh mereka untuk kembali lagi kepadanya. Namun mereka telah dikasih tahu oleh Tuhan bahwa mereka jangan kembali ke Herodes, melainkan mereka lewat jalan lain. Nah, nanti ketika Herodes mengetahui tentang perjalanan orang-orang Majus ini, maka ia sangat marah. Baik, di pasal 2 ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Nah, saya mau mengeksposisi
isi kata di sini adalah orang-orang Majus. Istilah ini dipakai oleh Herodotus untuk suatu suku dari bangsa Madai yang mempunyai jabatan imam di kerajaan Persia. Bagi penulis-penulis kuno yang lain, kata itu sama artinya dengan imam. Dan yang melengkapkan hal ini dengan mengenakan kata itu kepada segolongan orang bijaksana atau ahli nujum yang menafsirkan mimpi dan pesan-pesan dari Allah. Dalam Perjanjian Baru pemakaian kata itu meluas sehingga meliputi semua orang yang mempraktikkan ilmu sihir. Apa yang dikatakan Daniel dan Herodotus membantu pengertian tentang orang-orang Majus. Dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12, agaknya mereka ialah ahli nujum agama non-Yahudi yang menarik kesimpulan dengan mengambil perintah bahwa seorang raja agung bangsa Yahudi sudah lahir. Sesudah bertanya-tanya kepada penguasa Yahudi, mereka pergi ke Bethlehem untuk memberi penghormatan. Apakah timur asal kedatangan mereka? Timur yang dimaksud adalah Arabia, Babel, atau daerah lain tak dipastikan. Saya coba mencari di sumber ensiklopedi Alkitab bahasa ini. Nah, seterusnya orang Majus dalam bahasa Yunani adalah magon, ahli-ahli bintang atau ahli sihir, ahli kekuatan gaib bagi orang Persia. Para magi merupakan ahli filsafat dan imam mereka. Mereka digambarkan sebagai orang bukan Yahudi yang tidak mengenal Perjanjian Lama. Nah, setelah itu dalam bahasa Inggris juga orang-orang Majus, tapi saya hanya mencari kata Majus, dan Majus di sini berarti magi. Nah, seterusnya adalah membunuh semua anak. Misalnya tadi saya mengeksposisi dua kata. Yang pertama adalah orang-orang Majus, dan yang kedua adalah membunuh semua anak. Di dalam bahasa Inggris, membunuh semua anak ini dalam bahasa Inggrisnya itu to kill all the boys. Di dalam bahasa Ibrani juga, bahasa Yunani, anegen pantas tus paidas. Dalam bahasa Inggrisnya, kalau kita memberikan dalam bahasa Inggrisnya, he put to death all the boys. Jadi semuanya sama-sama dengan kata membunuh. Dia membunuh semua anak laki-laki. Nah, membunuh semua anak. Dalam tafsiran Wycliffe, bahwa tindakan pembunuhan oleh Herodes yang menimpa tidak lebih dari beberapa lusin bayi karena kecilnya kota Bethlehem tidak tercatat di dalam kitab sejarah lainnya, tidak mengejutkan karena raja ini seringkali melakukan kekejaman. Dia membunuh istri dan ketiga putranya. Yosefus menyebutnya orang yang sangat lalim bagi semua orang sama rata. Nah, membunuh semua anak, dia membunuh semua anak 2 tahun ke bawah. Berumur 2 tahun ke bawah menunjukkan bahwa Herodes tidak mau mengambil resiko kehilangan korbannya. Yesus belum tentu sudah berusia 2 tahun ketika itu. Anak bahasa Yunani, anak laki-laki. Tindakan Herodes cocok dengan sifatnya yang dikenal. Barangkali di daerah itu hanya ada sejumlah kecil anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun. Kalau dibandingkan dengan tindakan-tindakan Herodes yang lebih keji, dapat dimengerti bahwa ahli-ahli sejarah umumnya merasa kejadian ini tidak perlu dicatat. Tindakan ini sama dengan tindakan Firaun.
Dan dalam ayat-ayat ini jelas bahwa Yesus dibandingkan dengan Musa, juga dengan Israel seluruhnya. Namun demikian perbedaannya begitu besar sehingga jelas bahwa Matius tidak berusaha untuk membuat pola pengalaman Yesus sama dengan Musa. Ini saya ambil dari tafsiran Alkitab masa kini. Nah, di ayat juga yang ke-17 dan ke-18, Rahel menangisi anak-anaknya. Apa maksud dari kata tersebut? Sebuah kutipan dari Yeremia 31 ayat 15 yang melukiskan ratapan pada saat pembuangan Israel, malapetaka yang disebabkan oleh dosa orang Israel itu akhirnya membuat Herodes naik takhta. Dan sekarang malapetaka yang baru ini Matius melihat kedua malapetaka ini sebagai bagian dari gambaran yang sama. Itu saya ambil dari tafsiran Wycliffe. Dan di Matius 2 ayat 18, hubungan kutipan ini dari Yeremia 31 ayat 15 tadi dengan kejadian-kejadian tidak dengan segera jelas. Dan inilah bukti lain lagi bahwa Matius mencari kutipan yang cocok sesudah mengetahui kejadian-kejadian itu, bukan sebaliknya. Rahel adalah tokoh yang dianggap sebagai ibu bangsa Israel dan makamnya di Rama, di sebelah utara Yerusalem, dekat jalan yang dilewati oleh orang Israel dalam perjalanan ke pembuangan di Babel. Itu saya ambil dari tafsiran Alkitab ini. Nah, teman-teman yang terkasih, pada saat ini apa yang menjadi makna tema kita pada hari ini? Saya mau memberikan atau membagikan 3 bagian. Yang pertama adalah Allah memakai orang-orang Majus. Kenapa saya mengatakan hal demikian? Mengapa harus orang Majus yang dipilih oleh Allah? Mengapa tidak orang-orang yang di Bethlehem saja? Nah, mengapa harus orang Majus? Yang pertama adalah orang-orang Majus ini sudah dirancang dan dipilih oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah mereka juga sudah ahli di dalam bidang tersebut. Tadi saya sudah mengatakan bahwa mereka adalah ahli-ahli bintang. Mereka juga adalah orang-orang yang bijaksana, yang mampu mengartikan mimpi-mimpi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu rencana Tuhan bagi setiap kita. Rencana Tuhan bagi setiap kita, orang Majus dan Yusuf adalah bagian dari rencana Tuhan. Orang Majus dan Yusuf adalah bagian dari rencana Tuhan menyambut kelahiran Yesus pada saat itu. Oleh karena itu, Tuhan melindungi mereka sedemikian rupa sehingga mereka terhindar dari pembunuhan. Pertama, orang Majus mengalami pertolongan Tuhan karena mereka mempercayai peringatan Tuhan agar pulang tidak melewati Yerusalem. Sebelumnya Herodes telah meminta agar orang Majus kembali kepadanya dengan tujuan ia mengatakan kepada orang Majus untuk memuji atau menyembah juga raja yang sudah datang. Namun tujuan Herodes yang sebenarnya bukan itu. Tujuan Herodes adalah membunuh Yesus. Ia ingin membunuh raja tersebut karena ia tidak ingin tahtanya diambil alih oleh siapapun. Niat Herodes membunuh Yesus tidak tersampaikan, sehingga ia mengambil sikap pukul rata, yakni membunuh semua anak-anak berusia di bawah 2 tahun di Bethlehem. Pembunuhan itu dilakukan Herodes tanpa peri kemanusiaan sebagai upaya melenyapkan saingannya. Yang kedua adalah keluarga Yusuf terhindar dari pembunuhan Herodes. Karena pada malam itu Tuhan memberikan atau Yusuf bermimpi bahwa ia disuruh oleh Tuhan untuk berpindah dari Bethlehem untuk pergi ke Mesir karena
Tuhan sudah tahu bahwa nanti Herodes akan mencari anak tersebut dan niatnya ingin membunuh. Nah, itu Tuhan menunjukkan pertolongannya kepada keluarga Yusuf. Mesir dipilih sebagai tempat tujuan karena kekuasaan Herodes tidak berpengaruh di sana. Dan yang ketiga adalah Allah menggenapi firman-Nya. Tadi di ayat yang ke-17 dan ke-18 itu terjadi penggenapan akan firman yang melukiskan tadi ratapan pada saat pembuangan Israel. Hampir sama. Nah, apa yang menjadi kaitannya yang telah saya sampaikan pada saat ini dengan tema yang saya angkat tadi? Rintangan tak menghalangi rencana Tuhan atau rencana Allah bagi manusia. Nah, yang menjadi rintangan pada saat itu adalah Herodes. Dia ingin membunuh atau melenyapkan bayi tersebut atau Tuhan Yesus. Namun itu tidak akan menghalangi rencana Allah. Itu tidak menghalangi rencana Allah pada waktu itu. Nah, bagaimana juga dengan kita? Ketika kita juga di dalam rintangan, namun ketika Tuhan memberikan sebuah rencana dalam hidup kita, misalkan kita pada saat ini dalam perkuliahan kita, namun tentunya ada saja rintangan yang ingin menarik kita, intinya kita mau berhenti, tapi itu nanti akan ada pertolongan Tuhan kepada setiap kita. Nah, implementasinya bagi kita, Tuhan memakai orang-orang Majus yang dari timur. Begitu juga dengan kita juga bisa menjadi pelindung bagi orang lain. Yang kedua, Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan akan menggenapi setiap firman yang telah dijanjikannya. Demikian khotbah singkat pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.